Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Kamis 21 April 2022. Kita ketemu dalam Bincang Podcast bersama kawan-kawan pemuda Tangerang Utara. Hari ini kita mengambil tema mengenai persoalan pembangunan Tangerang, khususnya di bidang pendidikan dan di bidang hal-hal yang terkait dengan penguatan sumber daya manusia. Kali ini kita kedatangan dua tamu. Yang pertama itu adalah Bapak Yudi Nur Sapyudin, yang kedua adalah Bapak Haji Rusdi Mustafa. Mungkin punten bisa dibuka dulu, siap, biar lebih terlihat gantengnya, kejantanannya gitu ya. Jadi dua orang ini berbeda uniform, juga berbeda karakter, juga berbeda basic pendidikan. Yang pertama mungkin saya punten akan minta waktu ya. Ini Pak Yudi Nur Sapyudin, SPD MPD ya. Iya, betul. Iya, pasti kalau MPD pasti SPD. Pasti. Asal jangan SAG insinyur, bingung tuh. Satu lagi itu Bapak Rusdi Mustafa. Orang lebih kenal Haji Ius. Jadi kalau nyari Haji Ius pasti kenal, tapi Rusdi belum tentu. Ya, begitu kan? Makanya kalau punya nama jangan ganti-ganti. Iya, gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. dari wajah-wajah mereka ini saya lihat semuanya bersinar semua. Amin. Berarti bahwa tandanya mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Iya, beriman. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin. Iya. Amin. Nah, Doanya gimana amin. Pak Haji Rusdius, sehat? Alhamdulillah. Ya, Pak Haji Rusdius ini tercatat dalam jejak digital ya. Beliau ini adalah salah satu pentolan dan juga ketua Petakarya ya. Pemuda Tangerang Berkarya. Iya, ini aktivis lama nih, muncul kembali. Biasanya dia nongolnya kalau pil dacil. Iya, nongol ya. Kedua kalau ada goro-goro dia nongol ya. Tapi kalau negara aman, dia aman. Itulah. Dia juga dulunya Intel, Pak. Oh iya. Indomie telur. Gimana Pak Yus, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Iya. Lancar usaha? Alhamdulillah. Iya, beliau juga nih terakhir kita dengar juga sekarang aktif membantu teman-teman yang lagi kurang sehat ya. Insyaallah. Iya, saya juga perlu juga sih ini di roasting jiwa saya. Jadi jangan hanya di roasting bicara, jiwa, lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua nanti sama-sama ketemu di surga ya. Amin. Amin. Iya, Amin. amin. Nah, terus Pak Hajius, ini mungkin sedikit saya bertanya, punten ya, gantian ya. Lanjut. Silakan. Tangerang itu punya jargon yang disebut dengan Tangerang cerdas, sehat, dan berwawasan lingkungan. Kita tahu Bupati Tangerang ini kan udah hampir 9 tahun lah yang menjabat dan tinggal setahun lagi dan beliau sudah tidak nyalon lagi. Mungkin bisa sedikit mereview kinerja beliau selama 9 tahun terakhir ini. Silakan. Ya. Tapi nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu panjang. Kita substansinya silakan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Budi, gini. Kalau bicara tentang kinerja pemerintah sekarang yang diwakili oleh Pak Ahmed Zaki Iskandar dan Bapak Haji Mat Romli, sesungguhnya apa yang menjadi program dan janji-janji politik beliau ini hampir semua terrealisasi. Hampir ya? Hampir. Berarti belum semua dong kalau hampir. Ya, karena kan masih jabatan Iya. masih ada sampai 1 tahun ke depan Iya, kan. betul, Masih betul. ada 1 tahun ke depan. Dan saya perhatiin semua stakeholder, kemudian pembantu-pembantu mereka juga ini sangat memahami apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi cita-cita beliau, apa yang menjadi misi beliau. Ini saya perhatikan, ini semua stakeholder juga tanpa dikomandai sama beliau, itu saya perhati semua bekerja secara optimal. Gitu. Jadi semua janji-janji mereka itu, janji-janji politik itu, ya hampir semua terrealisasi. Kan ada lagu janji-janji, tinggal janji, bulan madu. Tapi bicara begini Pak, Iya. Pak Budi. Kita santai aja nih ya. Iya, Ya, boleh minum. Iya, nyantai. Bicara Nanti aja. kalau saya nggak salah ini temanya ini tentang pembangunan berwawasan religius gitu. Betul. Tapi kita harus juga nih mengetahui religius itu bukan berarti nih wah religius ini kita semua harus pakai baju gamis gitu. Nggak seperti itu Pak. Iya. Nggak jaminan. Nggak jaminan. Yang penting esensi
Esensi religius itu adalah cinta kasih, sayang, mawadah warohmah. nah kemudian mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah, bicara pembangunan baik pembangunan fisik, mental, ini semua sudah dilakukan. Kemudian bicara pembangunan mental, seluruh seluruh potensi yang ada di Kabupaten Tangerang, instrumen yang ada di Kabupaten Tangerang ini semua bergerak. Seperti para ulama, para ustadz, para asatid, astadzia gitu. Semuanya tanpa komando dari pemerintah juga mereka sudah bergerak. Karena ini bicara panggilan jiwa. Nah, kalau kita bicara religius, nah itu esensinya adalah kesejahteraan. Kalau kita bicara pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini sudah. Tapi kan pembangunan ada plus minus kan, pasti ya, dong. Baik. Iya. Jadi ada pembangunan yang dimotori oleh pengusaha. Ada. Makanya saya berharap sekali kepada pengusaha ini. Pak Rusdi pernah jadi pengusaha juga kan, kalau nggak salah. Masih. Insya Allah masih. Ya, mudah-mudahan pengusaha yang soleha. Amin. Iya, pengusaha syariah. Jadi pengusaha, pengembang juga. Iya. Ini ada ya, pembangunan ini harus balance gitu Pak. Jadi kalau memang tujuannya, esensinya adalah kesejahteraan, di sini ada pengusaha yang besar, ada pengusaha yang menengah, ada pengusaha yang kecil, dan mereka seandainya semua investor itu berjalan berbarengan, nggak saling mencaplok, yang besar nyaplok yang kecil, bagus nyaplok ikan teri, iya. Kalau semua berjalan setara, berjalan gini dengan baik gitu ya, tujuannya adalah kesejahteraan kepada masyarakat, ini baru bernapasan pengusaha-pengusaha, investor bernapasan religius. Gitu. Jadi religius itu bukan berarti orang harus kemana-mana harus pakai gamis. Oke, mungkin kita sedikit beralih ke Pak Yudi Nur Sapyudin ya. Iya, siap. Ini Yudi ini biasanya sudah ya. Iya, betul. Nur ini cahaya. Betul. Sapyudin ini bulan Sapar. Bulan Sapar ya. Yudi. Bapak tinggal di Cogrek ya. Iya. Ada di sini kita nggak punya juga komunitas Cogrek Story tadi ya. Si Uwo iya. Uwo itu ya. Jadi banyak macam, ada guru, ada YouTuber. Betul. Nah, di sini Bapak ini sehari-hari kepala sekolah SD 5 dan kalau nggak salah Bapak sempat jadi juara guru teladan ya? Ya, kepala sekolah seprovinsi kedua. Iya. Kepala sekolah? Iya. Oh, bedanya apa tuh kepala sekolah sama kepala kuli? Nah, sama ini jarang ada yang nanya nih. Silakan mungkin diceritakan. Terima kasih Kang Budi, luar biasa pertanyaan yang menggugah kepada kita bahwa saya kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bidang pendidikan dan sekarang ditugaskan menjadi seorang kepala sekolah di SD Kampung Mulyo 5 dan kebetulan Pak Ustadz beliau ponakan beliau alumni ya. Jadi alumni kedua di Kampung Mulyo 5. Iya. Jadi kami berbangga hati lah. Tapi karena sekolah dasar itu merupakan hanya pembentukan fondasi. Jadi ketika nanti guru SD itu hanya membangun sistem bagaimana menerapkan norma-norma ketika dia akan dipakai ke waktu dewasa. Tapi jadi guru nyaman Bapak? Alhamdulillah sehat Bapak. Luar biasa. Ya saya kan sejahtera juga sih. Iya, badannya kecil gitu. Makan badan kecil. Luar biasa pendidikan yang notabene pendidikan adalah bagian hal terpenting dalam. Kalau boleh tahu ini S2-nya di mana nih Pak? Kebetulan kalau bercerita dulu lah kita biar bagaimana perjuangan saya selaku anak kampung dari gunung ya, dari Bapak kampung mana? Kampung Ciberem Cipare Pangalengan. Oh, sama saya dengan Pak Rusdi. Kampung juga Kampung Melayu. Ya, saya disekolahkan dibekali ilmu. Saya D2 IKIP Bandung dulu. D2 itu zaman PGSD. Iya betul PGSD. Iya. Belum Impres, udah lewat. Kalau Impres tahun 80-an. Udah berarti otonomi daerah ya? Iya, belum, sebelumnya 99. Zaman Habibie. Iya betul. Iya, Gus Dur tuh kita tahun 99 saya diangkat jadi PNS di pertama. Berarti NIP-nya masih NIP ini dong, NIP. Enggak, 132. Iya, 132 239. Iya. 132 239. Kalau saya Asia dulu 9. Iya. 132 239 943 masih ingat tuh. Saya pertama ditugaskan di daerah Cisolok Sukabumi. Waduh, jauh. Cuma 1,5 tahun dan kebetulan saya pindah tugas, alih tugas di SD Keboncao 1. Keboncao 1, terus saya kuliah lagi tuh tahun
Ambil S1. Iya, S1 PGSD karena saya waktu itu kalau saya S3. Iya. S1 SD, SMP, SMA. Enggak. S3 itu S campur, S popor, sama S dawet. Iya. Jangan terlalu serius, Pak. Iya. Enggak, maaf ya kalau terlalu serius takut stroke kayak teman saya. Oke, jadi saya sekolah S2 itu tahun 2002 sampai 2004 di UPI itu. Sekarang, dulu IKIP, sekarang UPI Jakarta ya. Bukan, Bandung. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Serang. Oh, cabang filial ya? Bukan filial, itu namanya kelas jauh. Iya, kelas jauh. Ada 6 kan di UPI itu. Terus kami melanjutkan lagi tahun 2007 untuk S2-nya masih di UPI. Oh, UPI. Perjuangan jadi sampai 2009 alhamdulillah dan alhamdulillah sekarang masih melanjutkan S3. Oh, S3? Iya, S3 lagi disertasi. Ambil apa nih temanya? Masih manajemen pendidikan di Universitas Islam Nusantara. Oh, berarti jangan doktor. Mohon doanya aja. Berarti Bapak mungkin akan sama nanti dengan saya. Amin. Doktor, mondok di kantor. Dia mah lebih pintar dari semuanya. Saya mau nanya, minta statement. Oke. Ini kan kita punya Tangerang Cerdas. Betul. Dan kita punya RJPMD. Betul. Iya. Dan terakhir kemarin Bapak Da melalui Pak Den Sukron bilang target kita selain sumber daya manusia juga infrastruktur. Mungkin ini ada statement. Apakah Tangerang Cerdas itu yang ada di Tangerang ini sudah dianggap sudah utuh atau belum mungkin? Oke. Dengan adanya RPJM Cerdas dari Kabupaten Tangerang yang luar biasa, yang tadinya nomor 1 cerdasnya sekarang dengan kedua menjadi kedua setelah religius. Iya. Luar biasa adanya cerdas ini dari Bapak Bupati ini mempresur kepada seluruh stakeholder pendidikan karena betapa pentingnya dalam pendidikan dengan layanan pendidikan yang segala hal. Layanan pendidikan baik programnya maupun support dalam termasuk infrastruktur. Sekarang kita lihat sekolah-sekolah tidak sudah jarang sekali yang udah jarang lihat sekolah jelek ya. Ya, betul. Itu salah satu keberhasilan. Keberhasilan bagaimana peran dari pemerintah daerah mensupport bagaimana supaya anak itu nyaman. Makanya di RPJM Kabupaten Tangerang ada namanya. Bapak jadi kepala sekolah nyaman nggak? Malah badannya kurus beginian. Berkah gitu. Berkah lah. Jangan-jangan masih ada kembar siap. Iya, kemarin kan sering bareng-bareng. RPJM ada namanya Gerakan Sekolah Menyenangkan gitu. Sekarang lagi booming. Kenapa ada program ini? Berharap bahwa pendidikan di Kabupaten Tangerang tidak hanya jadi prison, jadi penjara pendidikan itu. Ketika anak sekolah itu, kalau dulu catnya kan sama, catnya sama. Sekarang itu ketika Kang Budi masuk ke sekolah-sekolah, sekarang udah humanis, enak banget. Udah pelangi, udah menarik, menarik karena itu sesuatu ketika anak datang ke sekolah itu menjadi sesuatu. Saya dengar Bapak ini punya konsep belajar merdeka. Nah, betul. Bisa dikatakan. Karena ini SD 5 itu dulu maaf ya, minim peminatnya. Betul. Iya. Kok pas dipoles oleh Pak Yudi ini kok jadi amazing. Alhamdulillah. Apa karena ada ini kali trik-trik khusus gitu maksa murid masuk nggak? Iya, siap. Kalau maksa nggak pasti maksa, tapi maksa dengan kegiatan yang ada layanan. Oh, iya. Tidak maksa dengan kekerasan, tapi bagaimana maksa humanisme. Betul. Iya, maksa masyarakat itu supaya datang itu dengan ketertarikan. Karena kami menerapkan bahwa bagaimana supaya sekolah itu menarik dan yang menyenangkan paling, ya. Menarik dan menyenangkan, dan paling utama bagi saya adalah bagaimana kami melayani anak-anak kami, memberikan sebanyak mungkin pengalaman hidup. Kalau menurut Bapak perhatian Bupati terhadap pendidikan gimana? Sudah tidak bisa diomongkan lagi betapa besarnya layanan pendidikan yang diberikan. Contohnya dengan adanya GSM ini, Gerakan Sekolah Menyenangkan itu sampai Bapak Bupati waktu pencanangan datang dan memberi sambutan yang antusias, yang dihadiri hampir 1.000 orang di Istana Nelayan. Kalau harapan apa harapan supaya kedepannya lebih baik gitu, kali ada kenaikan honor? Nah, bukan honor. Kalau harapan kami mungkin di bawah itu sekarang, kalau pimpinan kepala sekolah itu berharap adanya tunjangan kinerja Tukang Budi. Ya, bedanya apa? Tukin sama TPP itu beda? Kalau TPP itu sama semua dapat tunjangan buat pegawai. Berapa sekarang Pak? Kalau kisarannya macam-macam berdasarkan golongan. Kalau golongan 3? Golongan 3A-nya 3B-nya beda-beda, tergantung. Kalau Bapak golongan 4? Saya golongan 4. Jadi beda-beda bergolongan. Nah, sekarang mudah-mudahan apa yang Kang Kalau Kepsik berapa sekarang Pak? Tunjangan? Tidak ada. Ya, kalau berdasarkan aturan sudah ada melekat di SK. Berapa?
gaji. Kalau boleh tahu. Nggak usah tahu lah. Nanti di SK kamu dia lebih tahu karena kamu dia kan PNS dulunya. Jadi lu kasih ketahu. Enggak kali gitu. Sama pengusaha. Ya. Kalau pengusaha berkah, pengusaha lebih banyak. Jangan dibandingin, malu kita. Gitu ya, gitu. Kalau kita nggak apa-apa segini doang. Tapi harus bersyukur. Alhamdulillah. Karena itu adalah semua anugerah. Luar biasa. Negara sudah percaya sama Pak Yudi. Ya, siap. Pak Yudi harus bersyukur. Amin, bersyukur. Jangan kayak teman saya nih. Ya. Kurang bersyukur. Dikasih 1 minta 2. Mindo. Oke, mungkin Bang Yus nih. Saya mau tanya nih, ada pertanyaan dari masyarakat nih ya. Tapi Bang Yus jangan marah ya. Iya, boleh. Iya, ini orang melihat bahwa pembangunan kita ini dianggap masih banyak kekurangan, terutama ada faktor persoalan lingkungan hidup, masalah sampah. Ini momok di tiap daerah. Mungkin bisa ceritakan gimana solusi ini sampah ini? Iya. Sebenarnya gini, dulu tahun ketika Pak Bupati itu menjabat pertama ya, kita pernah ngebahas masalah sampah juga, dan ini juga menjadi problem ya. Problem bukan hanya bagi pemerintah juga, problem bagi masyarakat juga. Kalau bicara sampah, sebenarnya itu kita tergantung masyarakat sendiri. Mental, disiplin. Ya, disiplin. Ya. Disiplin. Kalau Pak Yus sendiri buang sampah kemana? Dibakar, dibuang atau? Ya kalau yang masih bisa kita bakar, kita bakar. Kalau Pak Yus sendiri dibakar atau dibuang? Separuh ada kita bakar. Iya. Gitu. Jangan salah bakar. Ya, jadi memang harus kita memilah-milah gitu. Jadi mana sampah yang produktif, mana yang tidak produktif. Iya. Tapi bisa nggak pengaruh kekurang armada dan infrastruktur yang masih minim? Bisa nggak itu pengaruh? Memang ada pengaruh di situ. Mudah-mudahan ke depan ini juga menjadi problem kita. Tapi kan di 15 program unggulan ya, itu sampah itu kan termasuk disoroti itu. Iya. Gerbang mapan itu kan? Iya. Iya. Karena memang gini Pak Budi ya, kalau sampah ini kita tidak bisa pungkirin ya. Sekarang lebih sekarang ini banyak sekali pasar-pasar tradisional ya. Itu penyumbang sampah yang paling besar. Iya. Itu coba bayangkan kalau di samping sampah warga ya. Iya, sampah warga. Itu sampah yang paling penyumbang terbesar ya adalah. Kalau ada pendapat dari Mendagri kemarin di hadapan kepala daerah bahwa daerah yang kotor itu dianggap wilayah autopilot. Jadi seperti tanpa ada pemimpin. Bagaimana menurut pendapat Pak Yus? Saya sangat setuju sekali, tapi di daerah kita, khususnya di Kabupaten Tangerang ini, semuanya saya pikir berjalan dengan baik ya, terakomodir ya. Artinya penanggulangan masalah sampah juga menjadi perhatian khusus juga bagi pemerintah daerah. Ya, ini juga dalam proses pembenahan terus Pak Budi. Contohnya pada waktu di Kecamatan Kosambi itu banyak sampah, teriak-teriak. Itu Pak Bupati sampai menurunkan armada ratusan. Iya. Dan beliau konsen kontrol di situ. Tapi apa harus ada masalah dulu baru di sweep gitu sampahnya? Ya tidak, semua kan setiap hari kan bekerja. Iya. Terakhir kemarin itu Kalimati juga masuk ke bawah Tangerang juga itu rame. Iya, 20 ton loh itu satu desa, 20 ton sampah itu. Iya, karena gini Pak Budi ya, kalau sampah yang ada di kali itu bisa jadi sampah tersebut itu bukan sumbangan dari daerah kita, bisa jadi sumbangan dari daerah lain, seperti dari kota Tangerang. Kan terbawa. Ya jadi gini, ketika ada sampah yang pertama dicari itu kepala desa Pak. Padahal sampah itu adalah urusan regional daerah. Jadi orang tahunya ketika nanti di Tigaraksa orang nyalain bupati, camat nyari camat. Jadi akhirnya semuanya padahal otonomi kepala desa kan terbatas juga. Iya. Kalau saya boleh ngasih masukan, kan setiap ada perbatasan desa atau perbatasan kota dan kabupaten itu ada yang namanya pintu air itu. Iya. Kalau solusinya menurut saya itu setiap pintu air perbatasan kota, kabupaten atau desa itu dikasih jaring tuh. Iya. Dikasih jaring. Kayak sudah Pak, di Wates udah. Nah, harus seperti itu. Iya. Nah, di Wates cuma di Wates aja kan, tapi apakah di Bojongrenget itu ada kan tidak ada. Tapi di hilirnya sudah rendah itu. Nah, makanya setiap itu permasalahan itu nanti pengaruhnya adanya di wilayah Bojongrenget perbatasan, berarti itu tugas wilayah kota yang penyumbangnya gitu Pak Budi. Kemudian dari sini contoh kalau kita bicara aliran sungai ya, dari Bojong itu ada yang namanya pintu air yang di
Teluk Naga. Betul. Di Karim. Di situ ditaruh lagi sehingga ketika di situ banyak sampah itu menjadi tugas wilayahnya Teluk Naga. Karena penyumbang sampah pasti yang dari Teluk Naga. Berarti lagi-lagi kembali kepada sumber daya manusia itu sendiri ya. Nah, ya harus diberdayakan seoptimal mungkin. Enggak, maksudnya mental buang sampah sembarangan itu juga salah satu menjadi problem juga. Nah, mungkin masyarakat itu juga. Mungkin minta pendapat Pak Guru nih ya. Pak Guru ini kan mendidik anak ya, mencerdaskan bangsa dan negara. Nah, gimana mental warga kita ini yang buang sampah sembarangan, Pak Guru? Alhamdulillah, saya bersyukur bisa nyambung dengan program pemerintah Kabupaten Tangerang bahwa sekarang di sekolah-sekolah itu ada yang namanya program Kurasaki. Kurangi sampah di sekolah kita. Iya. Jadi jadi artinya begini, si anak itu ke sekolah itu harus membawa tempat makan minum sendiri. Benar. Nah, jadi contoh di sekolah saya sudah menerapkan Kurasaki, sudah tidak boleh ada tong sampah. Oh, nggak boleh. Jadi kalau Kang Budi ke sekolah saya itu nyari tong sampah akan susah, karena sudah tidak boleh ada bawa anak, sudah tidak boleh sampah. Jadi kalau sampah dibawa sendiri? Enggak, kalau beli itu dia bawa tempat sampahnya, jadi tidak pakai. Ntar dibuangnya ke kali nggak? Enggak, jadi anak itu bawa tempat makan sendiri, tempat minum sendiri. Kalau beli es, bawa wadah sendiri. Itu udah berlaku sekarang? Ya udah lama. Jadi justru penghargaan Kabupaten Tangerang itu yang sekarang lagi brand 2. Kurasaki, kurangi sampah di sekolah kita, dan namanya Saniseknya. Kalau saya kurang cinta. Iya, itu mah udah kelewat, udah mah. Ayo. Nggak, supaya jangan terlalu tegang. Ya, luar biasa. Minum. Kamu luar biasa itu Kurasaki itu filial dengan apa yang disampaikan Pak Haji. Kami selaku pendidik bagaimana mengajarkan sebagai tanggung jawab moral bahwa sampah itu bagian dari tanggung jawab kita. Nah, tugas kita sebagai pendidik bagaimana anak-anak didik kita tahu bahwa dengan membuang sembarang sampah itu efeknya seperti apa. An-nazafatul minal iman. Nah, luar biasa apa yang disampaikan Kang Budi itu diterapkan. Karena memang saya setiap hari saya perhati itu armada sampah juga terus berkembang. Kita cuma punya 2 loh tiap kecamatan. Kita ngelayani 13 desa. Luar biasa. Jelas dong. Berarti kendala kan. Begini Pak Budi, tadi itu yang disampaikan oleh Pak Budi juga bahwa yang penting kesadaran masyarakat. Kenapa sih kalau misalnya memang sampah kita yang masih bisa dibakar aja. Kalau semuanya bakar sendiri. Tapi pembakaran banyak kok di wilayah utara, aluminium. Itu bisa mengurangi loh Pak Budi loh. Tapi itu tapi kalau aluminium itu timbalnya tinggi. Polusi. Dan maka akan kalau kata dokter akan nanti 10-20 tahun akan ada penyakit apa tuh hidropolusi, Pak. Kata dokter gitu. Betul, Pak ya? Bisa mengarah kepada kanker otak. Nah, kanker otak. Yang paling bahaya itu kanker otak. Ada lagi. Tapi kalau Kepsek mah aman lah. Bentar lagi kan ini THR. Yang lebih parah itu kanker otak. Yang jelas sudah pasti paru-paru udah berpengaruh besar. Paru ya. Oke, kita sudah bicara banyak ini dengan Bang Yudi. Punten, Bang Haji Yus, kita ngomong nggak bisa lama-lama ya karena kita ada durasi, dan kalau kelamaan nanti dibilang pansos kita. Siap. Yang mudah-mudahan platform Bincang Podcast ini bisa membawa manfaat. Amin. Ya paling tidak ada ilmu yang disampaikan oleh Pak Haji Yus dan Pak Yudi Nur Sapyudin, guru teladan, Kepsek keren. Amin. Ya, ini cocoknya jadi kepala dinas, Bos. Amin. Insya Allah nanti kalau Pak Yus jadi bupati. Amin. Dan yang pasti di situ kesimpulannya mungkin saya minta sedikit closing statement dari Pak Yus dulu. Apa harapan Pak Yus ke depan untuk Tangerang Gemilang? Mungkin 1 menit ya. Yang pertama gini, janganlah kita menilai seseorang berdasarkan suka atau tidak suka. Kalau kita menilai seseorang berdasarkan suka, ketika apa yang orang lakukan itu salah karena kita suka, benar aja. Begitu juga kalau kita menilai seseorang karena berdasarkan, walaupun dia benar, salah aja ya. Walaupun apa yang ia lakukan benar, baik, bermanfaat, karena kita tidak suka, ya udah salah aja semuanya. Jadi kita positive think. Karena dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman kita menjadi sabar, dan dengan silaturahmi kita makin menjadi keluarga. Ajib, boleh dong sedikit. Mantap. Bergurindam kita. Ajib. Mungkin Pak Yudi silakan. Oke, terima kasih. Kami selaku pendidik, alhamdulillah berharap bahwa pendidikan di Kabupaten Tangerang terus menggeliat, bagaimana memacu potensi-potensi peserta didiknya sehingga menghasilkan peserta didik yang
bermanfaat bagi Tangerang Gemilang, sehingga Tangerang yang diharapkan gemilang akan semakin gemilang. Terima kasih. Oke, kesimpulan saya juga boleh dong? Boleh, silakan. Dari dua narasumber ini yang berbeda kutub ini, yang satu moderat, yang satu semi moderat. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa pendidikan itu adalah kunci daripada suksesnya sebuah perubahan, sebuah pembangunan. Tadi juga dibilang bahwa kita juga berpikir ketika melihat pejabat, pemerintah atau tokoh, jangan melihat dari suka tidak suka. Kita lihat, aku tahu yang kau mau dan aku juga tahu, kau juga harus tahu yang aku mau. Artinya kita bersinergi dan berkolaborasi untuk kebaikan. Kalau kata bahasa pepatah hadis adalah kita sama-sama fasabiqul khairat. Bukan begitu? Oke, siap-siap. Terima kasih. Bila mana ada kekurangan, itu adalah kesalahan saya. Bila kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sukses. Terima kasih.